Saya mohon maaf nih Bang, Ya, kalau ya. ini melanggar kaidah di podcast ini. Misalnya Kita bebas saja. nggak ada orang yang akan berani bilang ke Bu Mega, Bu sudahlah, sudah lama nih, ke Pak Prabowo, Pak Surya Paloh. Kalau saya berani udah ngomong saya ke Surya Paloh. Ya, Nah. iya. Malah diungkapin. Nah, si ketua MPR kita ini dan ketua DPD RI kita itu kan sudah membangun lagi wacana presiden 3 periode. Ya, ini bagaimana pandangan Mas Ferry ini? Kalau dibilang beliau-beliau itu tidak baca konstitusi, rasanya nggak mungkin ya Bang ya. Ya. Pasal 7 Undang-Undang Dasar itu jelas soal pembatasan masa jabatan. Di reformasi dulu itu yang menjadi concern betul ketika mengubah konstitusi. Ya. Ada dua bicaranya, term and tenure, istilah presidensialnya, masa jabatan dan periodisasi presiden. Kenapa ini dibahas? Karena kita sudah punya pengalaman pahit. Terlalu mengeluh-elukan pimpinan, diperpanjang. Bung Besar, siapa yang tidak mengeluh-elukan beliau, didalilkan sebagai presiden seumur hidup. Ya. Bukan 3 periode, seumur hidup Bang. Tapi gini, saya pernah tanya sama Jenderal Suhardiman ya. Beliau didesak ya kurang lebih. Ya, jadi dia ketua umum Soksi. Dia bilang Bung Karno itu tidak pernah menyatakan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Tapi kita ini yang meminta. Makanya saya bilang mendalilkan beliau sebagai presiden seumur hidup. Dan faktanya Bang, berlangsung 21 tahun. Ya. Kalau kita lihat gagasan beliau sendiri di naskah BPUPK, beliau yang mendalilkan 2 periode begitu ya. Nah, ini problema politik ya. Akhirnya 21 tahun. Entah karena didesak, entah karena apa, tetapi terjadi 21 tahun. Dan kebetulan itu dekat dengan pengalaman Franklin Delano Roosevelt, gagasan perpanjangan itu. Yang dia menolak kalau nggak salah ya. Franklin malah 4 periode Bang. 4 periode ya. Jadi yang menolak itu George Washington, itu pun sudah melanggar. Jadi gagasan presidensial di Amerika itu 1 periode Bang, cuman di konstitusinya. Tetapi waktu itu persislah dengan kondisi sekarang, pendukung George Washington bilang, kalau tidak Anda yang memimpin, tidak ada yang lagi yang bisa. Jadi tambahlah 1 kali lagi. Enggak bisa saya mengusulkan, harus ada pembatasan masa jabatan. Enggak, 1 kali kita baru merdeka begitu ya. Ditambahlah 2. Begitu 2 lain lagi ceritanya, 3 periode. Nah, George Washington merasa pendukungnya ini sedang mencari keuntungan untuk dia mendapatkan kekuasaan. Dia tolak, saya sudah memperpanjang lebih dari 1 periode, saya minta 2 periode saja. Semenjak itu jadi tradisi 2 periode sampai ke FDR, Franklin Delano Roosevelt. Kebetulan Amerika sedang perang. Kondisi itu menjadi alasan, termasuk faktor ekonomi karena perang, ekonomi sedang susah. Maka dia maju 3 kali, menang, 4 kali menang. Lalu orang mengatakan tidak benar ini konsep tradisi hanya 2 periode itu. Sebab tradisi bisa dilanggar, harus kemudian dikonstitusionalitaskan. Maka terjadilah perubahan ke-22 amandemen, perubahan ke-22, amandemen ke-22 Konstitusi Amerika yang mencantumkan betul bahwa hanya 2 periode. Maka sejak itu tidak tradisi, konstitusionalitasnya terjamin. Makanya ketika Barack Obama digoda untuk 3 periode, Obama bilang kalau tidak karena 2 faktor ini, saya mungkin tergoda. Apa itu 2 faktornya? Konstitusi sudah memerintahkan tidak. Saya
orang yang disumpah melindungi konstitusi, taat kepada konstitusi seperti sumpah presiden kita, maka saya berhenti sampai di sini. Alasan yang kedua, istri dan anak-anak saya. Mereka ingin saya di rumah lagi. Ingin bermain gitu ya. Sudah selesai ini urusan katanya. Karena konstitusi dan keluarga itulah dia berhenti. Beda di negara antah berantah, Bang. Biasanya anak dan istrinya yang mendorong tambahlah lagi gitu ya. Nah, kondisi ini juga terjadi ketika reformasi 98, Bang. Pembicaraan term and tenure itu masa jabatan dan periode. Karena Pak Soeharto melewati batas yang luar biasa. Hampir 6 periode gitu, 6 periode lebih gitu ya. Yang itu pun diputuskan karena dorongan-dorongan pendukung. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan bangsa. Bapaklah pilihan satu-satunya. MPR bersepakat. Rakyat, utusan rakyat menyampaikan bapaklah pilihan. Itu yang harus disadari oleh pemimpin. Para pendukungnya ini suka menaikkan pick up the line gitu ya. Karena mereka dapat keuntungan Dapat keuntungan dari kekuasaan. Saya dengar juga Pak Harto 98 itu sebenarnya sudah mau. Pemilu sudah nggak mau. Tapi kan ada 3 menteri, nggak usah saya sebut lah namanya, dan itu sudah juga umum tahu, mengatakan wah kita sudah keliling Pak ke seluruh Indonesia, minta Bapak lagi, gitu kan? Saya dengar-dengar namanya salah satu Harmoko itu. Harmoko, ada Mendagri waktu itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut itu, justru pada akhirnya kan mereka tidak bisa buktikan dukungan itu. Akhirnya ya turun. Walaupun kalau saya baca buku Habibie, Soeharto itu salah satu dia mengundurkan diri karena ada tekanan dari Madeleine Albright sebagai sebagai Menteri Luar Negeri Amerika ya waktu itu ya. Jadi 3 periode itu memang jadi cerita buruk bernegara. Makanya pasal 7 kita itu menegaskan bahwa satu periode 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 periode untuk 1 kali periode lagi. Jadi titik tegas itu hanya 2 periode, tidak bisa lagi ditambah. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah konstitusi bisa diubah? Bisa. Tetapi kesepakatan itu tidak boleh berjalan pengubahannya, Bang. Mestinya dilibatkan publik. Caranya bagaimana? Gampang saja caranya. 2024 kampanye. Kami Partai A mendukung perubahan konstitusi, isi perubahan itu A, B, C, D. Kalau berani. Konsekuensinya begini, begitu publik betul-betul setuju, mereka akan dipilih lebih banyak. Begitu publik tidak setuju, mereka akan dipilih lebih sedikit. Jadi betul-betul ide ini gagasan publik. Bayangkan Bang, 2019 nggak ada yang kampanye perubahan konstitusi. Dan tema-temanya. Tiba-tiba di tengah jalan masuk. Nah ini yang tidak benar cara merespon keinginan publik. Yang jelas ini adalah respon kepentingan penguasa. Nah gagasan yang timbul dan dibawa oleh ketua DPD dan ketua MPR bahaya nih Bang. Apalagi pernyataan ketua DPD. Jadi persepsi kita bahwa ketua DPD dan ketua MPR ini mengeluarkan ini, tapi bukan ansih mereka ya, tapi ada kepentingan lain Bang. Karena ada pihak lain lah ya. Tiba-tiba ketua DPD dan MPR berniat jadi calon presiden, nggak jadi-jadi begitu ya. Tiba-tiba ada perubahan-perubahan pernyataan sikap yang berbenturan satu sama lain. Nah, pernyataan terakhir itu menurut saya mengejutkan. Kenapa mengejutkan? Karena mengeluarkan sesuatu yang sudah diharamkan di reformasi, yaitu dekret. Waduh. Gus Dur kan jatuh karena itu. Karena itu ya. Karena dekret itu bukan model presidensial sebagaimana mestinya. Dekret itu bisa membubarkan parlemen begitu ya. Dan itu bukan ciri khas konstitusi kita yang menganut presidensial. Ubah amandemen, perpanjang, tunda pemilu dan keluarkan dekret itu membuat kita terperangah itu Bang. Karena itu ancaman tidak hanya di bidang studi hukum tata negara soal bagaimana bernegara yang baik, tapi juga ancaman bagi bernegara dan berdemokrasi. Iya, apalagi katanya ini bisa ditunda pemilu ini ya karena satu anggaran pemilu kurang. Sekarang baru diturunkan 2,5 triliun.
Ya, tahap pertama. Dipakai jalan-jalan dan pengambilan nomor partai yang mewah-mewah seperti tadi malam. Padahal dananya katanya kurang. Kurang. Yang kedua, karena gini, dia bilang kan Pak Jokowi ada 2 tahun lebih hilang masa COVID. Karena COVID ya. Ya. Ini menurut Mas Ferry logik nggak sih ini alasan-alasannya? Makin berat pertanyaannya ngopi. Saya juga mikirnya makin berat ini. Jadi bukan hanya pertanyaan, yang mikir buat pertanyaannya juga berat. Tidak logis, Bang. Di studi konstitusi dan kepemiluan, alasan itu tidak masuk akal. Di dalam kepemiluan, perang saja orang buat pemilu, Bang. Ada Falkland gitu ya, yang pemilu. Ada ketika Amerika Perang Dunia Kedua, dia buat pemilu. UK juga buat pemilu. Vietnam. Ada banyak negara, Bang, yang ketika kondisi yang luar biasa genting, mereka tetap berpemilu. Kenapa? Pemilu itulah konsep satu-satunya transformasi kekuasaan. Publik baik ketika perang merasakan apakah pemerintahan rezim ini salah membuat kebijakan perang atau tidak, membuat kebijakan ekonomi atau tidak, sehingga mereka berhak menggantinya. Jadi perang pun orang berpemilu. Dan harus diingat bahwa ciri khas pemilu di konstitusi kita itu berkala. Satu-satunya yang membuat pemilu itu tidak dilangsungkan, kondisi darurat ya, yang tidak bisa dihindari. Tiba-tiba terjadi gempa, ya, ditunda. Di mana? Di wilayah gempa, Bang, tidak nasional. Bayangkan itu di Undang-Undang 7 kan bilang begitu. Jadi pemilu itu harus dijalankan, dipaksa jalankan. Kecuali kiamat datang, Bang, itu baru kita tidak berpemilu. Kan? Trompet sangsakala. Jadi kalaupun ada bencana yang luar biasa darurat, tempat penundaan itu hanya berlaku di wilayah itu. Tempat yang lain harus dilaksanakan. Bahkan fase-fasenya itu tidak boleh lama tuh, Bang. Jadi terjadi gempa atau katakanlah bencana alam, fasenya akan cepat itu. Sesegera mungkin pemilu. Di sana juga orang bisa menilai, ini pemerintahan nggak benar nih, kita gempa ini nggak dibantu-bantu begitu ya, mereka bisa berganti. Sehingga pelayanan negara betul-betul maksimal kepada publik. Saya bisa contohkan ketika 9/11, Bang, serangan ke dua menara kembar, itu sedang pemilu dua partai besar, pemilu mereka, Republik dan Demokrat. 2001 itu kan, Bang. Jadi belum pemilu legislatif, pemilu presiden, tapi mereka pemilu di partai. Jadi mereka ada itu. Jadi TPS itu berjalan. Tiba-tiba diserang menara kembar itu, WTC itu runtuh. Deklarasinya tetap laksanakan pemilu, Bang. Apa yang menyebabkannya ditunda? Ternyata seluruh polisi yang mengamankan TPS ditarik untuk ke ground zero. Kedua, pemilih yang mau datang juga akan terlambat sampai TPS karena macet besar-besaran. Maka ditunda. Berapa lama keputusannya, Bang? Kan bergabung itu negara 1 bulan. Jadi mereka tidak akan pernah berniat menunda pemilu, tetapi betul-betul Kenapa? Proses transformasi kekuasaan harus terus dipelihara. Makanya jam 10 presiden harus disumpah, ya disumpah. Tidak seperti di negara antah berantah, Bang. Jam 10 harus sumpah, Bang, mundur ke jam 4 sore, lalu ke jam 2 sore. Ada kekosongan kekuasaan di negara antah berantah itu yang tidak disadari. Gini, karena kan negara seperti Amerika atau di barat sana kan orang bicara politik itu kan rasional. Kalau kita di sini kan tidak rasional. Ada rasionalnya, tapi hari Rabu baik ya. Lebih dominan syahwatnya. Ini kalau udah syahwat bicara kan nggak rasional lagi. Nggak rasional lagi. Jadi alasannya macam-macam. Makanya ada pepatah mengatakan tuh orang masuk neraka itu bukan karena perbuatannya, karena alasannya. Nggak rasional nih. Ngeles terus ya. Ngeles terus ini. Jadi susah kita. Kalau kita lihat tadi jelas bahwa pemilu itu berarti tidak bisa kita tunda ya. Tidak bisa tunda. Apalagi menggunakan instrumen inkonstitusional decree itu mengerikan bagi saya itu, Bang. Pernyataan yang menunjukkan
para pemimpin negara kita tidak paham konstitusi mereka sendiri. Konstitusi kita ini super lengkap loh Bang. Bahkan jomblo aja dilindungi itu Bang. Iya. Pasal 28B, orang berhak untuk berumah tangga melalui pernikahan yang sah. Jadi kalau ditolak pacar bisa pakai konstitusi itu Bang. Jadi amandemen ini nasibnya seperti apa ini? Nah, saya termasuk orang yang berpikir ada kelemahan di konstitusi kita. Sudah bicara soal pentingnya amandemen jauh hari sebelum keributan politik. Tapi karena niat politiknya yang tidak sehat, saya berpikir harus ditunda nih bahas amandemen. Kalau mau punya niat baik, indikasinya sederhana Bang, di pemilu sampaikan sehingga rakyat memilih. Indikasi kedua harus diingat Bang, Abang mungkin ingat soal perubahan kelima melalui Komisi Konstitusi TAP MPR nomor 4 di bawah pimpinan Profesor Sri Sumantri. Oh, ya. Jadi waktu Pak Amin Rais merubah keempat dengan teman-teman MPR ketika itu masih dirasakan perlu perubahan kelima. Tapi empat perubahan ini kan masih banyak nuansa politisnya. Dibuatlah kelompok netral yang namanya Komisi Konstitusi, kalangan terpelajar buat konstitusi baru yang kelima. Dilaksanakan. Sudah jadi itu Bang. Naskahnya sudah diserahkan ke Pak Amin. Tapi nggak diketok. Tapi tidak pernah diketok. Betul. Nah, ini pelaku sejarah. Iya. Nah, sampai sekarang kalau mau niat perubahan konstitusi yang lebih fair, lebih baik untuk masyarakat dan untuk partai, untuk pejabat negara, ayo bahas perubahan kelima, ketuk dong palunya, iya atau tidak, kalau memang ini. Tapi memang niat sekarang bukan itu, niat yang kalau kita mau terbuka, ada niat perpanjangan masa jabatan. Kan kita dengar bahwa presiden awalnya patuh kepada konstitusi, pertanyaan orang tidak dijawab, konstitusi yang mana, konstitusi sekarang atau yang dia niatkan hendak dirubah. Jadi kan gini, waktu saya masih di DPR dulu, karena DPR itu kan merangkap anggota MPR ya, saya termasuk salah satu yang masuk di dalam sebagai anggota kajian ya mengenai usulan untuk GBHN, bahwa diberlakukannya kembali GBHN, garis besar haluan negara, kan? Karena dilihat bahwa program kita jangka pendek, jangka panjang ini kadang-kadang bisa nggak runtut gitu kan, ganti pemerintah bisa ganti program kan. Oleh karena itu kita kembali kepada GBHN. Itu kan pidato pertama disampaikan oleh Ibu Mega ya, di depan acara mungkin Kongres PDIP waktu itu. Nah kemudian ini kan disambut oleh MPR. Lalu berbulan-bulan itu setahun lebih hampir 2 tahun itu kita diskusi tentang itu. Akhirnya selesai tentu diserahkan kepada ketua MPR pada masa itu adalah Zulkifli Hasan. Tapi kan tak kunjung kemana ini arahnya. Lalu saya tanya, kenapa ini tidak dilanjutkan? Bagaimana nasibnya? Dalam satu acara saya tanya sama ketua MPR, dia bilang kita sudah ajukan kepada presiden. Tapi presiden tidak mau karena khawatir ini nanti bukan hanya soal GBHN, melebar kemana-mana, terutama soal pemilihan oleh tidak langsung dan oleh MPR gini kan. Nah, jadi kan kalau kita lihat waktu itu bahwa presiden ini juga tidak mau gitu kan. Nah tapi kan orang bisa berpikir macam-macam kalau ada desakan-desakan atau usulan-usulan dari lingkungan terdekat, ya kan? Nah, ini yang bahayanya nih lingkungan terdekat ini. Yang punya kepentingan punya kepentingan gitu. Jadi saya termasuk tidak terlalu setuju dengan GBHN, Bang. Ada analisa kita dan penelitian kita, GBHN itu juga terlalu abstrak. Bahkan kalau untuk keberlanjutan, pembangunan dan lain-lain, Undang-Undang 25 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional jauh lebih clear. Tapi kenapa kemudian rancang bangun kita tidak berkesinambungan? Ya salah yang buat undang-undang dan melaksanakan undang-undang, karena undang-undang tidak dilaksanakan, sehingga tidak berkesinambungan. Nah GBHN, core-nya bukan GBHN menurut saya. Dari hasil telaah kita, ada kepentingan lain yang sedang diperjuangkan persis, seperti yang Abang Zulfan sampaikan, bahwa ada keinginan memberikan kekuasaan tambahan kepada MPR
Masuknya melalui GBHN dan sebagai menjadi kembali lembaga tertinggi negara yang itu tidak masuk akal dalam konsep teori manapun. Karena MPR itu bukan lembaga negara menurut kajian konstitusional, Bang. Dia hanya forum bertemunya dua lembaga penting parlemen. Jadi ketika DPR dan DPD bertemu, forum itu yang dinamakan majelis. Persis seperti kongres sebenarnya. Tapi kita ini sekali lagi bangsa yang pekeuh ya. Jadi kalau seseorang gagal jadi presiden, dia dikasih jabatan apa? MPR dong. MPR kan forum bertemu. Enggak, kita jadikan lembaga negara. Makanya jadi aneh. Lembaga negara jumlah wakil ketuanya terbanyak ya MPR itu ya, yang di dunia kali. Di dunia mungkin ya. Nah, hampir melebihi hakim konstitusi itu ya. 10 dengan nanti ketuanya. Kalau 17 partai lolos 17 itu. Ya. Jadi memang logikanya tidak sehat. Untuk penguatan MPR berlebihan, model itu juga akan merusak. Dan jadi gini, bagaimana kita mau bicara demokrasi secara luas untuk rakyat, untuk bangsa ini ya, sementara di dalam institusi parlemen itu sendiri tidak demokratis. Betul. Orang kok takut dipilih? Ya kan? Dipilih aja siapa yang paling pantas untuk menjadi. Saya mau bahas problematikanya nanti, tapi lanjutkan itu tadi Bang. MPR itu kan alasannya juga begini, biaya pemilu kita tinggi, money politik besar. Pertanyaannya siapa yang membuat biaya tinggi dan politik uang money itu? Politik, kan orang-orang politik juga yang nyodorkan. Kan kalian juga. Dari dulu misal contoh sederhana penyederhanaan dana pemilu Bang. Kita bilang hapuskan dong alat peraga kampanye supaya para politisi itu lebih cenderung mendekati konstituennya dibandingkan memajang fotonya besar-besar. 2 tahun sebelum pemilu. Kan modal besar itu. Hanya untuk dikenal. Padahal kalau kita hapuskan itu, mereka akan berpikir untuk datang ke konstituen dan yang berani bertarung di konstituen yang akan menang begitu ya. Jadi ada perubahan. Nah, kalau dikatakan MPR itu akan lebih menyederhanakan, tidak juga. Apakah tidak ada korupsinya begitu ya, money politiknya? Malah terbuka. Cuman yang menyenangkan politisi, kenapa money politik di MPR itu lebih baik dibandingkan money politik di rakyat? Sederhana. Kalau money politik di MPR itu terhitung matematikanya. 711 itu bisa diketahui persis siapa yang sudah nerima uang dan siapa yang mengkhianati pilihan, kan begitu. Sehingga matematikanya dapat. Tapi di pemilihan langsung nggak bisa Bang, kasih uang belum tentu orang pilih. Nah itu jadi problematika. Kalutlah para politisi, makanya yang terpilih itu bukan figur yang paling utama di partai, tapi yang paling disenangi rakyat. Makanya ada partai yang bilang kalau begini orang-orang penting di partai tidak akan pernah jadi presiden. Ya salah lu sendiri, kenapa tidak mendekati publik? Akhirnya solusinya kembali ke MPR, itu hitung-hitungan matematisnya lebih masuk akal. Nah jadi ini yang tidak sehat. Sebenarnya kan kekhawatiran soal money politik itu kenapa mesti persoalan bicara pemilihan presiden? Semua pemilihan ketua umum partai, hampir semua ya, saya nggak tidak semua, hampir semua lah, ya itu pasti money politik. Saya kan pernah mengikuti. Misalnya satu daerah harus dibayar sekian ratus juta, ya, jadi bisa ratusan miliar itu untuk menjadi seorang ketua umum partai. Nah di poin itu pentingnya Bang, problematika pemilu, problematika tarik-menarik kepentingan langsung atau tidak langsung pemilu adalah problematika di partai politik. Kegagalan reformasi itu menurut saya cuma satu Bang. Kita sudah kasih lembaga baru, bersihkan ini, bersihkan itu, konsep ulang tata negara kita. Cuma satu yang tidak direformasi. Peserta demokrasinya yaitu partai politik. Elitnya juga. Partai politik kita, saya merasa partai politik itu tidak pernah ada di Indonesia Bang. Selama reformasi, itu terutama, apalagi Orde Baru tentu saja. Kenapa? Yang hadir itu bukan partai politik, tapi perusahaan keluarga yang bernama partai politik. Ada ketua umum partai 29 tahun. Jadi ini bukan partai,
di mana sekelompok orang berkumpul, memperjuangkan ideologi dan gagasan bersama, dan menghidupkan nilai-nilai demokrasi. Ini adalah sekelompok orang yang diatur pemilik modal keluarga, ya, yang dia akan tetap menjadi ketua umum. Saya mohon maaf nih Bang, kalau ini melanggar kaidah di podcast ini. Misalnya kita bebas saja. Nggak ada orang yang akan berani bilang ke Bu Mega, Bu, sudahlah, sudah lama nih, ke Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, Pak kalau saya berani udah ngomong saya ke Surya Paloh. Ya, malah diungkapin. Ya pokoknya karena akan cenderung akan berdampak kepada mereka dengan itu, dan ini kan apa ya, bergantungnya partai kepada individu tertentu yang membuat partai tidak sehat. Padahal harus terbangun partai yang lebih baik. Kalau presiden saja dibatasi 2 periode, masa ketua partai lama-lama, Bang? Nah, ini akan jadi problematika. Tapi bagi saya ini bukan kritik yang tidak punya niat kepada partai. Ini niatnya agar partai jauh lebih baik dan partai bisa berkembang lebih maju. Ada regenerasi, ya. Abang bayangin Bang, kalau di antara yang saya sebut namanya itu terjadi sesuatu dan lain hal, partai bisa berdarah-darah memperebutkan kursi, Bang. Jadi partai akan rusak dengan sendirinya. Saya dan teman-teman di isu pemilu dan konstitusi tidak mau kalau partai kemudian menyesali karena terlambat memimpin sejarah. Ya, kita harapkanlah semua ini periode terakhir mereka menjabat lah. Saya dengar-dengar secara usia dan faktor psikologi orang Indonesia memang sudah layak terakhir nih Bang. Ya, kita kan harus penggantian itu rasional, jangan alamiah gitu kan. Kalau alamiah karena meninggal, karena sakit, atau karena tua itu nggak bagus. Iya, partai akan tumbang dan orang akan berebut liar sekali itu Bang, karena tidak ada metodenya. Misalnya ada salah satu partai yang seluruh metode pemilihan ketua yang berikutnya bergantung kepada ketua yang saat ini. Bayangkan kalau dia karena alamiah yang Abang apalagi sebut. Kalau presiden berikutnya bergantung kepada presiden yang ini ya. Makin gawat itu Bang. Makin gawat. Jadi itu akan berdampak luar biasa. Akan ada keributan dan partai kita itu banyak sekali yang tidak sehat. Saya misalnya mencontohkan setelah pemilu orang terpilih malah kemudian ketua umum partai sebelum pelantikan bisa ganti orang dan memasukkan orang baru. Ini kan tidak sehat. Untuk apa kita ada pemilu? Terlalu dominan, terlalu berkuasa, sehingga demokrasi kita tidak sehat. Dan dengan adanya praksi-praksi itu juga mengganggu, ya kan? Perpanjangan tangan partai langsung kepada anggota DPR lewat praksi, walaupun alasannya kalau saya lihat bukan koordinasi, ini instruktif. Ya nggak pernah partai kita komunikasi kepentingan bersama, instruksi satu tunggal yang harus dipatuhi. Kalau nggak diganti itu Bang. PAW ini. PAW. Ini lucunya konsep PAW Bang. Konsep PAW itu melanggar kepemiluan. Yang milih rakyat, yang ganti ketua umum partai. Kalau mau fair, rakyat juga diberikan kewenangan untuk PAW, konstituennya. Bisa diatur. Ada beberapa negara, California, Nagoya misalnya, yang punya Malaysia begitu. Malaysia begitu ya, Bang. Nah, ini baru belajar saya. Ya, jadi pemilu kan pemilu sela itu untuk anggota DPR ya. Oh, itu konsep Amerika sela juga. Sela itu kan ada proses pemilunya. Mereka nggak nyaman ganti. Tapi yang saya maksud PAW ini, Bang, betul-betul pergantian di tengah jalan. Oleh ketua, jadi nggak berimbang. Akhirnya anggota partai itu takut ke yang punya kewenangan PAW dibandingkan kepada pemilihnya. Harusnya pemilih diberikan kekuasaan. Bisa ditentukan tuh Bang, PAW oleh pemilih di dapil tertentu. Kalau itu terjadi Bang, nggak mungkin Pak Bamsud dan Pak Lanyala berani ngomong begitu. Bisa diganti dia sama rakyat. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan semua ini kita simpulkan nih dari awal sampai akhir pembicaraan kita, ini memang persoalan negara kita ini masih carut marut ya. Iya betul. Kita kacau kalau Abang menggunakan bahasa yang lebih halus, carut marut gitu ya. Kalau saya sudah bilang ini chaos bernegara karena tidak ada sandaran konstitusionalnya. Semua mau melabrak konstitusi Bang. Ya, secara politik sebenarnya sudah terjadi revolusi, tapi tidak terjadi karena tidak ada tokoh utama yang bisa memimpin rakyat ini. Saya sudah bilang tuh ke beberapa senior, harus ada yang memimpin rakyat.
kalau pemimpinnya sendiri sudah kehilangan arah. Tapi kan kata Rizal Ramli, rakyat sekarang kan dipimpin melalui TikTok, melalui Instagram, ya kan? Jadi ada presiden TikTok, ada presiden Instagram katanya. Nggak perlu berbuat banyak untuk rakyat, yang penting muncul di cuap-cuap di TikTok. Waduh, bahaya ini. Kira-kira closing statement-nya apa ini, Mas Ferry? Ya, bagi saya penting bagi seluruh pelaku politik dan masyarakat menyadari kenapa konstitusi dibuat. Ini aturan main yang harus disepakati. Tidak boleh dengan alasan konstitusi itu bisa diubah, bukan kitab suci, maka di tengah jalan demi kepentingan dan hasrat politik, konstitusi diubah untuk memberi jalan mereka melebihi kekuasaan sebagaimana mestinya. Jadi jaga dan rawat konstitusi kita agar kehidupan bernegara jauh lebih stabil dan bermakna. Jangan ada kepentingan-kepentingan tersembunyi ya. Jangan ada udang di balik bakwan. Baik, Mas Ferry. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, dan penjelasan KUHP dan persoalan 3 periode ini sangat penting ya, untuk supaya masyarakat lebih banyak tahu lah tentang persoalan dan kondisi negara kita seperti apa. Terima kasih Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.